Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Salena, mahasiswa dari B3 IAIN Curug. Hari ini saya akan membuat tugas video praktek pembelajaran PP3. Terima kasih. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak kelasnya memimpin doa anak. Baiklah teman-teman, kita membaca surat Al-Kautsar. Kenapa ragu-ragu tadi, ada yang salah? Nggak ini ya, nggak fokus ya namanya. Oke. Semangat gak hari ini? Semangat. Sebelum kita masuki materi kita, ibu absen dulu lah ya. Ada yang nggak hadir? Siapa? Juan. Apa keterangannya nak? Alfa. Ya. Oh, satu orang yang nggak hadir ya. Oke, pagi hari ini kita akan bertemu lagi melanjutkan materi kita. Tapi sebelum kita melanjut materi, Ibu mengingat kembali pelajaran atau materi kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat tentang apa? Sholat sunnah. Iya, tentang sholat sunnah. Ada yang masih ingat apa itu sholat sunnah pengertiannya? Oh, Zahra, coba Zahra. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Bagus, tepuk tangan. Oh, Zahra masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu tentang sholat sunnah. Ada yang masih ingat cara melaksanakan sholat sunnah itu? Bagaimana? Oh, terus ya? Secara berjamaah dan munfarid. Berjamaah dan munfarid. Oh iya, maksudnya boleh secara berjamaah, boleh secara munfarid itu sendirian, boleh secara berjamaah dan munfarid. Oke, baik, berarti masih ingat. Alhamdulillah, anak-anak mungkin mengingat kembali pelajarannya di rumah. Nah, baik, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu masih masalah perilaku yang mulia. Sholat sunnah, orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah itu adalah perilaku yang mulia kan, yang baik, akan mendapat pahala. Sama dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang sujud. Jiwa lebih tenang dengan banyak melaksanakan sujud. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud itu sujud. Ada yang tahu apa itu sujud nak?
yang tahu? Sujud. Sujud itu dalam sholat ada kan sujud kan? Ada ya. Kalau dalam satu rakaat berapa kali sujud? Dua sujud. Jadi sujud itu adalah salah satu bentuk kepasrahan kita atau penghambaan diri kita kepada Allah. Dengan siapa kita sujud? Harus sujud? Iya, dengan Allah. Hanya semata-mata kepada Allah. Tidak boleh dengan yang lain. Sesama manusia, boleh tidak? Tidak. Sesama manusia itu diperintahkan hanya untuk saling menghormati. Nah itu pengertian sujud. Sujud ada yang sudah tahu berapa macam sujud? Belum tahu? Nah, untuk lebih mengetahui kita tonton video. Kita tonton bersama dulu masalah sujud. Nah, bisa dilihat. Kelihatan nggak? Nah, oke anak-anak, sudah jelas tadi videonya? Yang dilihat tadi masalah apa dalam video tadi nak? Macam-macam apa saja tadi? Sujud syukur, terus sujud tilawah, sujud sahwi. Berarti ada 3 macam tadi di sini. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Oke, untuk lebih memahami ibu bagikan kelompok kita berdiskusi ya, berdiskusi masalah macam-macam sujud tadi supaya lebih mengetahui, lebih memahami. Kelompok 1 mana? Coba ini kelompok 1. Kelompok 1 membahas masalah sujud syukur ya. Kelompok 2 ini mau kelompok 2. Kelompok 2 membahas sujud sahwi ya. Kelompok 3 berarti membahas tentang sujud tilawah. Nah, silakan anak-anak berkelompok. Nanti kalau sudah selesai kamu bahas, ada salah satunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, silakan kerjakan bersama-sama, bahas masalah diskusinya. Ini Nurani, coba kawan-kawan. Nah. Udah hampir selesai.
selanjutnya, silakan. Saya mau bertanya kepada Bapak Tia. Tolong sebutkan contoh ayat-ayat sajdah yang ada dalam Al-Quran. Nah, coba. Nah, ya. Sebelah. Contoh ayat sejadah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun contoh ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran adalah 1. Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Al-Isra ayat 109, Quran Surat Maryam ayat 59, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ada berapa tadi disebut dari kelompok 3? Ada 5. Tapi masih banyak lagi. Bisa nanti untuk lebih jelas cari di Al-Quran ya. Nah, lihat apa artinya, cara bacanya, surat-suratnya ya. Itu tadi sudah ada 5 contoh surat-surat sudah. Nah, sudah jelas kelompok ini rekordannya? Sudah. Nah, kelompok mana lagi yang sudah selesai membaca mutase? Oh, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Yang kelompok lain simak. Mungkin ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Baiklah, kami akan membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud sahwi 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sebab-sebab sujud sahwi: yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun salat. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa qunut. 4. Lupa melakukan tahiyatul awal. 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Kelompok 2 membahas masalah sujud sahwi tadi ya. Nah, silakan ada yang bertanya ke kelompok 2? Ada? Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Nah, ya kelompok 3 nih, coba. Apa bacaan dalam sujud sahwi tersebut? Izin menjawab. Saya akan Ya. menjawab pertanyaan dan dari kelompok 3. Ya. Adapun bacaan dalam sujud sahwi adalah Subhanallah, Layanamu walayasku. 3 kali sebelum salam. Ya, itu tadi bacaannya subhanaman layanamu walayasku. Ada nggak anak-anak sholat itu pas mau selesai ada keraguan? Saya tadi baru rakaat keberapa ya kalau sholat zuhur? Ada nggak kamu ragu-ragu? Hah? Ada? Nah, kalau ada itu pembahasan kelompok 2 tadi. Nah, kita akan membaca sujud sahwi. Karena ragu atau lupa dengan rakaat tadi kan sebab-sebabnya tadi. Apa yang ditanya tadi, apa bacaannya? Subhanallah layanamu walayasku. 3 kali. Sesudah kita membaca tahiyat akhir. Jangan salam dulu, langsung sujud 2 kali. Seperti kita sujud sholat, baru kamu salam assalamualaikum itu. Ya, itu masalah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan apabila ada ragu dalam sholat. Nah, itu tadi. Bacaannya sudah tadi disampaikan. Oke, kelompok 1, silakan. Siapa membaca persentase? Ya, coba Pipi. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Membahas tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, tepuk tangan dari kelompok 1. Masalah sujud syukur. Ada yang mau bertanya dulu? Masalah sujud syukur. Oke, ketua kelas bertanya, silakan. Aktif ketua kelas ini. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Apa hukumnya melakukan sujud syukur tersebut dan apakah ada cara lain untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selain
sudah menjawab hukumnya apa tadi? Hukumnya yaitu sunnah. Apa ada cara lain selain sujud kita mengucapkan syukur kepada Allah? Ada, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Misalkan kita mendapat nilai yang tinggi, alhamdulillah. Nah, sujud syukur, kita melaksanakan sujud syukur, Ibu menambah sedikit, apabila kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Kamu pernah lihat nonton di televisi kan? Ada audisi dangdut, ada pertandingan sepak bola kan? Dia mendapat juara 1, menang atau bola tangkis, langsung dia sujud. Kalau dia beragama Islam kan, Muslim, dia langsung sujud. Nah, itu saking bersyukurnya bahwa dia bisa meraih apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Itu dia secara spontan melakukan sujud syukur. Nah, itu. Jadi atau ada kejadian bisa banjir atau gempa. Nah, yang orang-orang kok bisa roboh rumah, kita alhamdulillah tidak. Nah, itu berarti kita tidak terkena bahaya. Jadi kita melakukan sujud syukur atau mengucapkan alhamdulillah. Jadi materi kita pada hari ini masalah sujud ya. Masalah sujud ada berapa macam? 3. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud iya. Jadi sujud syukur tadi adalah sujud yang dilaksanakan apabila kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Kalau sujud sahwi, sujud yang dilaksanakan karena ada keraguan atau yang tinggal dalam sholat. Sujud tilawah, sujud yang dikerjakan apabila kita mendengar bacaan dalam Al-Quran itu ayat-ayat terjadi. Nah, kita melakukan sujud tilawah. Mungkin jelas anak-anak ya? Sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau nggak ada bertanya, ibu yang mau bertanya dengan melalui tes, ya? Silakan jawab nanti masalah materi kita pada hari ini tentang sujud, ya? Nah, silakan kerjakan masing-masing ya, jangan diskusi lagi. Kerjakan masing-masing. Kalau diskusi itu namanya kelompok. Silakan kerjakan masing-masing ya. Dengan baik supaya mendapatkan pahala, dengan mendapatkan nilai yang bagus. Sudah ya, Nak? Sudah. Ya, kita tolong ke kelas, tolong ambil. Bisa jawab semua? Bisa. Soalnya gimana? Susah atau mudah? Mudah. Jawaban yang susah, soalnya yang mudah. Mudah-mudahan nilainya tinggi semua. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan tes. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang tinggi. Baik, untuk tugas di rumah silakan nanti cari lagi dalil-dalil nanti yang menjelaskan masalah sujud ya, baik hadis maupun ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya. Cari di rumah nanti minggu depan Ibu lihat tugas yang kalian buat ya, masalah ayat dan hadis menjelaskan masalah sujud. Jadi mungkin Ibu kira sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mari kita bersama membaca